Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya tidak mau cerita panjang kali lebar, tapi saya mau memperlihatkan sebuah video yang sangat bagus. Sekali teman-teman boleh tonton karena video ini sudah banyak membuka pola pikir orang tentang betapa pentingnya memiliki sebuah asuransi. Nah, jangan di skip-skip ya, tonton sampai habis teman-teman. Jika Anda merasa video ini membuka pola pikir Anda, jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda boleh hubungi saya. Terima kasih. Pak, ngomong-ngomong, pernah dengar program PPI nggak, Pak? Boleh ya, Pak, Arifin cerita sebentar. Nah, Pak, PPI itu adalah merupakan program proteksi income. Program proteksi income itu maksudnya adalah suatu usaha untuk melindungi income yang telah kita rintis dengan berjeri-lelah selama bertahun-tahun, sehingga dia tidak hilang sekejap aja oleh karena resiko di luar kontrol dan di luar kemauan kita. Salah satunya misalnya resiko meninggal dunia. Nah, maksudnya begini Pak konsepnya. Sebagai contoh, rata-rata kan orang di luar sana kalau nggak kerja, biasanya mereka itu bisnis. Nah, tujuan orang kerja atau bisnis untuk apa, Pak? Tentunya untuk mendapatkan sejumlah uang. Dan uang ini digunakan untuk apa? Tentunya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya untuk listrik, telepon, air, pendidikan anak, habis itu biaya hidup lain-lain lah, banyak semuanya. Dan sisanya itu tentunya ditabung. Kebanyakan orang nabung dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabungan, mungkin dalam bentuk deposito, beli rumah, beli tanah, beli saham, reksadana, dan lain-lain. Singkat cerita disebut dengan aset deh. Dan harapan daripada setiap orang kalau bisa aset itu setiap tahun itu bertambah. Ini adalah harapan daripada setiap orang. Nah, namun di luar kemauan dan di luar kontrol kita bisa terjadi hal-hal resiko yang bisa menyebabkan keinginan itu tidak tercapai. Yaitu kalau salah satu contoh, si pencari nafkah di dalam satu keluarga itu tiba-tiba harus meninggal dunia misalnya. Nah, pada saat resiko itu terjadi, otomatis yang namanya kerja bisnis kan nggak bisa lagi udah meninggal, dan otomatis income juga akan stop. Income boleh stop, tapi namanya biaya hidup ini bisa stop nggak bakal bisa stop. Artinya biaya hidup ini akan tetap jalan terus. Nah, ini jadi satu problem. Bagaimana? Biasanya keluarga yang ditinggalkan tentu akan ngambil tabungan yang ada, deposito, jual rumah, jual tanah. Nah, itu kalau ada yang dijual. Kalau nggak, terpaksa harus minjem. Kalau nggak pun biasa standar hidup terpaksa harus menurun. Nah, tentunya kita nggak mau kejadian begitu. Yang kita harapkan ada atau tidak ada si pencari nafkah, maunya standar hidup keluarga itu harus tetap bagus. Nah, oleh karena itu sebenarnya setiap keluarga itu membutuhkan sebuah program, yang itu program untuk mempertahankan income pada saat resiko di luar kemauan terjadi. Pak, kalau hari ini Arifin bisa memperkenalkan sebuah program yang mana kalau kejadian di luar kontrol itu terjadi, salah satu meninggal dunia terjadi sama si pencari nafkah, akan keluar sejumlah uang, yang mana uang itu bisa digunakan oleh keluarga yang kita tinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga standar hidup mereka tidak akan menurun. Cukup bagus kan Pak program seperti ini? Kurang lebih mekanisme konsepnya seperti ini Pak. Sebagai contoh nih Pak, seseorang ya yang berusia 30 tahun. Anggaplah dia cuma titip 8 juta aja per tahun. Dengan melakukan penitipan 8 juta per tahun selama 10 tahun, berarti dia cuma store sampai 40 tahun. Dia cukup store selama 10 tahun saja, luar biasanya selama 10 tahun ke depan. Artinya gratis dia akan mendapatkan perlindungan sampai usia 50 tahun. Berarti dia cuma store selama 10 tahun, tapi di cover selama 20 tahun. Luar biasa sekali. Yang mana perlindungan yang akan dia dapatkan itu adalah kalau terjadi resiko di luar kontrol dan di luar kemauan, katakan si pencari nafkah tadi itu meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan itu akan mendapatkan santunan sebesar 1 miliar. Nah, tapi kalau kejadiannya itu terjadi karena kecelakaan, misalnya meninggal karena kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkan itu akan dapat santunan sebesar 3 miliar. Nah, kalau kejadiannya itu terjadi karena kecelakaan selama masa Ramadan sampai dengan 2 minggu setelah Ramadan, itu keluar santunannya 4 miliar. Selain itu ditambah lagi dengan nilai tunai. Nah, nilai tunai artinya adalah sebagian daripada uang yang kita store itu kan nggak hangus semuanya, akan dibalikin lagi. Luar biasa sekali. Dan ini produk luar biasa. Kita berkesempatan untuk mendapatkan yang namanya surplus underwriting. Nah, surplus underwriting maksudnya begini, uang yang kita store itu sebagian akan digunakan sebagai dana tabaru, digunakan untuk membayar klaim nasabah yang ngeklaim. Dan kalau nasabah yang nggak klaim, nanti kalau ada sisa dana tabaru tersebut itu akan dikembalikan ke nasabah-nasabah yang tidak klaim. Jadi luar biasa sekali. Yang mana potensi bagi hasilnya itu adalah 80% ya, dari dana yang sisa itu akan dibalikin ke orang yang nggak pernah klaim. Jadi luar biasa.
Yang mana kelebihannya ini lagi, kan kita cuma store 10 tahun tadi, di cover 20 tahun. Udah gitu, di tahun ke-20, kalau seandainya kita masih sehat-sehat, nggak ada kejadian, itu uang kita dibalikin 100% dari uang yang sudah kita store itu, yang sudah kita store berarti 10 tahun 80 juta, itu akan dibalikin full 100%, tidak dipotong. Bahkan luar biasanya, nah kalau dari awal kita sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan auto debit, nah kemudian tidak pernah lapse polis kita, dan tentunya sudah e-polisi, e-transaction statement, itu kita dapat tambahan lagi 10% pemberian dari Prudential. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali ya. Dan produk ini karena bagus banget, itu misalnya tahun ke-20, nah tanpa harus medical check up, ini bisa diperpanjang loh. Kalau kita merasa, wah bagus ya, saya mau perpanjang, ini bisa diperpanjang, dan garansi tanpa medical check up. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya di sini dia, mohon maaf, misalnya udah sakit-sakitan, dia mau perpanjang, bisa diterima tanpa harus medical check up. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi kalau kesimpulannya, kalau Arifin bilang, kurang lebih anggap seperti kita kayak selengan ayam deh. Nah teman-teman, kalau kita misalnya, ya Pak, kalau nabung di celengan ayam tahun ke-20 dipecahin full, dikebalikin semua 100%. Tapi dengan membuka uang kita itu nggak hilang gitu loh, pasti 100% akan dibalikin. Tapi selama 20 tahun kita sudah mendapatkan ketenangan jaminan berpikir, artinya ketenangan pikiran. Kalau hal terburuk terjadi sama kita sebagai pencari nafkah, keluarga yang kita tinggalkan itu nggak bakal susah, artinya standar hidup mereka nggak bakal menurun. Hitung-hitung, kita menyisihkan sebagian kecil kayak buka tabungan baru, tapi ada jaminan satu perlindungan buat keluarga kita, yang mana akan tersedia dana sejumlah uang yang bisa bakal mempertahankan standar hidup keluarga kita, sehingga standar hidup keluarga kita nggak bakal menurun kalaupun hal terburuk terjadi sama si pencari nafkah. Luar biasa banget ya, dan ini itu dijamin. Luar biasa, dijamin dalam hal arti apa ya, uang kita itu nggak hilang lah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau nggak ada resiko investasi, jadi bisa saya bilang no resiko investasi dan no biaya bulanan. Nah, berbeda dengan produk-produk unit link, artinya apa? Terkadang resiko investasinya ada, misalnya kalau investasi yang gagal bagus, harus lanjut bayar premi lagi. Nah, kalau ini nggak ya teman-teman. Jadi ini bagus sekali, thank you.